Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 11 dengan topik Cyclic Redundancy Check yaitu CRC untuk mendeteksi kesalahan pada data. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jessica Napitupulu dengan NIM 41424007 dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Vokasi. Latar belakang dari proyek kami yaitu dalam era digital saat ini, pengelolaan dan penganalisan data menjadi salah satu aspek penting dalam penyimpanan data. Data yang ditransmisikan melalui jaringan dan disimpan pada perangkat penyimpanan sangat rentan mengalami gangguan seperti noise. Nah, salah satu metode yang banyak digunakan untuk mendeteksi kesalahan dan memastikan keakuratan data adalah Cyclic Redundancy Check atau CRC, yang merupakan suatu algoritma yang untuk memastikan integritas data dan mengecek kesalahan pada suatu data yang akan ditransmisikan maupun disimpan. Nah, dalam implementasiannya, CRC memiliki dua peran utama, yaitu sender sebagai pengirim yang bertugas menghitung CRC untuk data yang akan dikirimkan, dan receiver atau penerima yang memverifikasi CRC untuk memastikan data yang diterima bebas dari kesalahan. CRC banyak diterapkan dalam berbagai teknologi seperti pada protokol jaringan, sistem penyimpanan data, dan perangkat keras komunikasi. Berdasarkan pentingnya peran CRC dalam menjamin keakuratan data, proyek ini bertujuan untuk membuat sebuah program kode sederhana yang mengimplementasikan algoritma CRC. Nah, program ini kami rancang untuk mengolah data bagian pada nomor induk mahasiswa untuk melakukan validasi CRC dan menghasilkan laporan yang mencakup proses konversi data, pemilihan divisor, serta pembuktian validasi CRC. Dengan adanya proyek ini, diharapkan pemahaman kami mengenai algoritma CRC dapat ditingkatkan sekaligus memberikan pengalaman praktis dalam penerapan teknik deteksi kesalahan data. Perkenalkan, nama saya Kasih Imanul Musir dengan NIM 41424021. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi proyek yang kami. Jadi proyek ini menggunakan Cyclic Redundancy Check atau CRC yang berguna untuk mendeteksi kesalahan pada data nomor induk mahasiswa. CRC digunakan untuk memastikan tidak ada kesalahan data selama transmisi atau penyimpanan. Fitur utama meliputi satu pemrosesan datanya dan validasi CRC. Kedua, pemilihan divisor yang berbasis primitif polinomial dan konversi ke bentuk biner. Yang ketiga, fitur input dan output file yang digunakan untuk membaca data dan menyimpan hasil perhitungan. Melalui proyek ini, kami harapkan kami lebih memahami mekanisme CRC dan mendapatkan pengalaman dalam teknik deteksi data. Alur singkat program kami, yang pertama, program dimulai dengan membuka file input.txt untuk membaca dan output.txt untuk menulis. Yang kedua, program ini akan membaca setiap NIM atau nomor induk mahasiswa dari file input.txt satu persatu hingga akhir file. Kemudian, fungsi biner akan mengkonversi NIM menjadi bentuk biner dan menyimpannya dalam array result. Kemudian, fungsi polinomial akan mengubah array biner agar menjadi bentuk polinomial dan menuliskannya ke file output.txt. Misalnya, biner 1101 akan diubah menjadi x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah 1. Kemudian, fungsi generate primitive polinomial akan menghasilkan polinomial primitif dari array biner ini dan akan dicetak ke file output.txt. Kemudian, hasil polinomial primitif akan diubah menjadi bentuk biner kembali dan akan dicetak ke file output.txt menggunakan fungsi print binary. Selanjutnya, fungsi CRC transmission akan menghitung nilai CRC menggunakan polinomial primitif. Jadi, hasil CRC ini akan dicetak ke file output.txt. Kemudian, setelah semua ini diproses, program ini akan menutup kedua file dan menampilkan pesan bahwa hasil tersimpan di output.txt. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode program yang telah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian awal. Seperti biasa, include studio.h dan include string.h merupakan pustaka standar atau library untuk fungsi input dan output. Nah, di sini pada baris kode keempat, in biner, buka kurung in name, in result,
mendeklarasikan fungsi biner untuk mengubah angka desimal atau nomor indeks mahasiswa menjadi biner. Fungsi ini menerima parameter min dan array result untuk menyimpan hasil konversi biner. Ini mendeklarasikan variabel i sebagai penghitung indeks array. Di sini terdapat loop for dengan kondisi i sama dengan 0, di mana min lebih besar dari 0 dan i increment. Nah, loop for ini berfungsi untuk membagi min secara terus-menerus dengan 2 hingga menjadi 0. Dan indeks i-nya akan bertambah setiap iterasi. Result i sama dengan min persen 2 berfungsi menyimpan sisa bagi min dengan 2 ke array result. Nah, sisa pembagian ini adalah bit biner. Kemudian nim sama dengan nim per 2 berfungsi untuk memperbarui nilai nim dengan membagi 2. Return i berfungsi untuk mengembalikan jumlah bit biner yang ditemukan. Pada proyek ini, kode yang akan saya bahas yaitu kode pada polinomial, di mana tujuan dari kode ini yaitu mengonversi bilangan biner menjadi representasi polinomial, di mana pada baris pertama yaitu fungsi ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama polinomial yang menerima 3 parameter. Yang pertama yaitu dari result adalah array integer yang mempresentasikan koefisien polinomial, kemudian ada panjang yang merupakan adalah panjang array result, kemudian ada keluaran di mana adalah merupakan pointer ke file output yang digunakan untuk menulis hasil polinomial. Kemudian lanjut ke baris kode berikutnya, yaitu di mana fungsi kode ini yaitu sebuah variabel integer bernama kondisi yang diinisialisasikan dengan nilai 1. Variabel ini digunakan untuk mengecek apakah sudah ada elemen yang ditulis ke dalam output, seperti mengatur apakah tanda plus harus ditambahkan atau tidak. Kemudian baris selanjutnya, baris ketiga, sebuah perulangan for yang berjalan dari indeks terakhir hingga indeks pertama pada array result. Tujuannya dalam membaca koefisien polinomial dari derajat tertinggi hingga ke terendah. Baris keempat, mengecek apakah elemen ke-1 dari array result bernilai 1. Jika iya, berarti suku polinomial pada derajat 1 ada dan perlu ditulis ke dalam file keluaran. Kemudian baris berikutnya, mengecek apakah kondisi bernilai 0. Jika iya, artinya sebelumnya sudah ada suku polinomial yang ditulis, sehingga tanda plus perlu ditambahkan sebelum menulis suku berikutnya. Kemudian pada baris ke-6, ini digunakan untuk menulis tanda plus ke file keluaran untuk memisahkan suku polinomial. Kemudian pada baris ke-7, ini mengecek apakah derajat suku saat integer 1 adalah 0. Jika iya, hanya menulis angka 1 ke file keluaran. Baris ke-8 ini menulis angka 1 ke dalam file keluaran karena ini sudah konstanta dengan suku derajat sama dengan 0. Kemudian baris berikutnya ini mengecek apakah derajat suku saat ini 1 adalah 1. Jika iya, menulis variabel x tanpa eksponen ke file keluaran. Kemudian menulis variabel x ke dalam file keluaran karena ini merupakan suku yang memiliki derajat 1. Pada baris ke-11, jika derajat suku saat ini 1 lebih dari 1, jika derajat suku saat ini adalah i dan lebih daripada 1, maka menulis variabel x diikuti dengan eksponen 1 ke dalam file keluaran. Kemudian baris ke-12, di sini kita menulis x pangkat 1 ke dalam file keluaran di mana i adalah derajat dari suku saat ini. Kemudian baris ke-13, mengubah nilai kondisi menjadi 0, menandakan bahwa sudah ada suku yang ditulis. Ini mencegah tanda plus ditulis ke dalam suku pertama. Kemudian ada return kondisi untuk mengembalikan nilai dari variabel kondisi. Jika kondisi tetap 1, artinya tidak ada lagi suku yang ditulis. Maka polinomial tersebut kosong. Baik, saya akan melanjutkannya. Perkenalkan, saya Andika Bertelamas Purba dengan NIM 41424001 dari Prodi D4 RPL Angkatan 2024. Pada fungsi generatif primitif polinomial,
Di sini diketahui memiliki 3 parameter, yaitu integer result dengan array, integer panjang, integer result primitif dengan array. Nah, sebelumnya di sini kita sudah mendapatkan polinomial ya. Selanjutnya pada tahap ini kita akan mendapatkan primitif polinomialnya dengan cara menggunakan loopingan. Pada kasus ini mencari derajat tertinggi bit paling kiri. Jadi besar atau panjang yang tadi itu, besar panjangnya akan berkurang. Seperti pada for ini, loopingan ini, for i sama dengan panjang kurang i. Panjangnya awalnya sudah diketahui pada integer main, sudah di-define, dikurang 1. Melihat kondisi jika i lebih besar sama dengan 0, maka i berkurang 1 setiap loopingannya. Di dalam itu memiliki if ketika result pada array i sama dengan 1, maka n yang awalnya 0 menjadi sama dengan i atau array pada result tersebut, lalu di break. Begitu selanjutnya sampai i sama dengan 0 atau i lebih kecil dari 0. Setelah itu membuat primitif polinomial dengan mengurangi 1 dari depan. Tadi sudah mencari derajat tertinggi. Sekarang kita akan mengurangi menjadi 1 dari depan. Tetap menggunakan for i sama dengan 0. I melihat kondisi i lebih kecil dari panjang, maka i plus plus atau i ditambah 1 keren. Di dalam for ini result primitif i pada parameter primitif polinomial ini sendiri pada array ke i sama dengan i sama dengan n. Jika ya, maka 0. Jika tidak, result primitif ke array i sama dengan result i atau result pada array i. Setelah ini, maka fungsi generate primitive polynomial ini mengembalikan si panjang ke integer main yang tadi melalui parameter. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Paul Nurung dari D4 RPL Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses atau kode dari CRC transmission. Yang dimana CRC transmission ini adalah proses penghitungan CRC, yang dimana merupakan proses deteksi kesalahan untuk memastikan atau deteksi kesalahan data dan integritas data dalam komunitas digital. Metode ini menggunakan pembagian polinomial dengan operasi XOR untuk menghasilkan kode checksum atau CRC. Hasil CRC nantinya ditambahkan ke data sebelum dikirim. Nah, di sini terdapat 3 proses. Yang pertama itu adalah membuat array, sementara yang kedua adalah melakukan proses XOR menggunakan divisor, dan yang terakhir adalah menyimpan sisa pembagian XOR atau remainder sebagai hasil CRC. Nanti outputnya dari kode ini adalah array CRC yang berisikan nilai CRC. Nah, pada kode terdapat integer time ini mana merupakan inisialisasi dan salin data dan proses penyalinan data ke array time. Nah, selanjutnya terdapat for. Pada kode terdapat 3 for. Nah, for yang pertama ini digunakan untuk atau berfungsi sebagai menambahkan padding atau nol tambahan. Yang selanjutnya, for selanjutnya adalah proses untuk pembagian dengan CRC, proses pembagian dengan CRC. Nah, untuk yang for yang terakhir yaitu adalah mengekstrak nilai CRC, di mana nilai CRC akan disimpan di array CRC. Baik, saya akan melanjutkannya dengan fungsi void print binary. Pada fungsi ini, kita memiliki 3 parameter, yaitu output, ini adalah input or output dari file. Jadi, memiliki nama variable output, lalu integer data dengan array, lalu integer length. Di dalam ini,
Tadi kan awalnya sudah menggunakan sort mencari CRC-nya. Lalu setelah itu kita akan mencetak binarnya dengan cara loopingan. Integer i sama dengan length kurang 1. Length ini didapatkan dari fungsi main dikurang 1. Ketika i lebih besar sama dengan 0, maka i decrement, jadi i dikurang 1. Lalu hasilnya akan di print atau dicetak ke dalam variabel output, di mana variabel output ini yang membuka dan menulis sesuatu di dalam file output. Itu adalah fprint output. Di sini dicetak dengan simbol atau dengan simbol %d data ke i atau data pada array i. Tujuannya menulis array binar ke file keluaran dalam format yang dapat dibaca. Sekian dari saya pembahasan pada fungsi print binary. Terima kasih. Di sini terdapat in-main sebagai titik eksekusi program. Jadi in-name, result 32. Ini merupakan variabel untuk menyimpan name dari file. Dan result dengan kapasitas elemen 32 merupakan sebuah array untuk menyimpan binary hasil konversi dari int panjang, panjang primitif merupakan untuk menyimpan panjang binary dari name. Dan int result primitif dengan kapasitas elemen sebanyak 32 merupakan array untuk menyimpan polinomial primitif. Dan CRC dengan kapasitas elemen sebanyak 32 merupakan sebuah array untuk menyimpan hasil perhitungan dari CRC. Nah, di sini terdapat pointer file asterisk inputan, asterisk outputan yang berfungsi untuk membaca data dari file input.txt dan menuliskan hasil ke output.txt. Pada bagian inputan sama dengan f1 buka kurung input.txt, r. Pada bagian ini berfungsi untuk membuka file input.txt untuk membaca data. Nah, di sini terdapat percabangan in. Nah, pada percabangan ini, jika filenya gagal dibuka atau tidak ditemukan, maka programnya akan berhenti dengan pesan gagal membuka file input.txt. Pada bagian outputan juga terdapat percabangan in yang berfungsi untuk membuka file output.txt untuk menyimpan hasil. Nah, jika output.txt-nya ini gagal dibuka, file input.txt-nya ini akan ditutup dan programnya akan dihentikan. Kemudian pada bagian fprintf ini berfungsi untuk menulis header program ke file output.txt untuk memperjelas isi laporan. Kemudian di bawahnya juga terdapat loop while yang berfungsi untuk membaca new dari input.txt satu persatu hingga semua datanya selesai. Fprintf berfungsi untuk menulis new yang sedang diproses ke output.txt. Kemudian masuk ke mengkonversi nim ke binar. Nah, ini merupakan fungsi binar yang mengkonversi angka nim ke bentuk binar dan menyimpan hasil di result. Panjang bit binar disimpan di panjang. Nah, hasil binar ini ditulis ke file output.txt menggunakan fungsi print binary. Nah, panjang sama dengan binar turun result berfungsi untuk mengkonversi ini ke dalam bentuk binar dan menetapkan panjang representasi dari binar tersebut. Fprintf buka kurung outputan, binary berfungsi untuk menyimpan representasi binar dari nim dalam file keluaran atau outputan. Nah, print binary buka kurung outputan, result, panjang tujuannya untuk menampilkan representasi dari binar dari angka nim dalam file keluaran. Nah, kemudian fprintf buka kurung outputan, /n berfungsi untuk menambahkan baris baru setelah menampilkan representasi dari binar.
Kemudian kepada mengonversi binar ke polinomial, di sini kode tersebut bertujuan untuk mengonversi representasi binar ke dalam bentuk array result menjadi bentuk polinomial dan mengeceknya ke file output. Fungsi polinomial digunakan untuk menghasilkan representasi polinomial dari data binar, di mana di setiap elemen bernilai 1 di array result, setiap diubah menjadi suku polinomial sesuai pangkatnya. Hasilnya ditulis ke file yang ditentukan oleh pointer outputan dengan setiap pangkat polinomial di format sesuai urutan, misalnya x pangkat n atau x atau 1 untuk pangkat 0. Setelah konversi selesai, sebuah baris baru akan ditambahkan untuk memisahkan output ini dari data berikutnya. Nah, selanjutnya adalah operasi CRC. Pada integer main terdapat operasi CRC yang dimana pada awalnya dilakukan pemanggilan fungsi pada CRC transmission dalam result panjang result primitif panjang primitif dan CRC. Nah, pada f print f itu kegunaannya itulah menulis CRC result ke output. Nah, printf digunakan untuk menulis string ke file atau output tertentu. Output kan merupakan variabel file yang digunakan untuk menulis output, misalnya file atau terminal. Nah, yang selanjutnya adalah untuk mencetak CRC dalam format binar, yaitu pada print print binary outputan CRC panjang primitif min 1. Fungsi print binary digunakan untuk mencetak array CRC dalam format binar. Parameternya itu outputan merupakan tempat hasil cetaknya atau file atau terminal. CRC merupakan array hasil dari CRC yang dihitung oleh fungsi CRC transmission. Panjang primitif min satunya digunakan untuk panjang data CRC yang dicetak, yaitu jumlah bit sisa dari pembagian polinomial. Itu divisor len min 1. Nah, untuk yang terakhir itu adalah menambahkan baris baru ke f outputan backslash m. Digunakan untuk menambahkan baris baru atau nilai pada output untuk memastikan format hasil lebih rapi.